Ya. Selamat sore ya. Selamat sore. Sore. Nah, Sore, luar biasa, tetap semangat. hari ini kita belajar masalah manajemen perawatan ya. Manajemen perawatan. Tapi kita belajar masalah manajemen dulu ya. Pasti itu apa yang dimaksud dengan manajemen. Manajemen ya. Manajemen berasal dari kata to manage. To manage artinya mengatur ya. Jadi manajemen itu artinya mengatur. Karena manajemen diartikan mengatur, maka timbul beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya sama ya, 5W plus 1H ya. 5W plus 1H. What, why, who, where, dan how ya. Jadi itu yang harus dijawab ya. Yang pertama, apa sih yang harus diatur gitu ya? Kan manajemen itu mengatur ya. Yang pertama, what ya, apa yang harus diatur? Yang harus diatur itu ada 6M ya, yaitu man, money, method, material, mesin ya, dan market ya. Jadi itu ya, 6M. 6M itu yang harus diatur. Ya. Terus dari ke-6M ini ya, maka harus di manajemen ya, harus diatur agar goals ini, tujuan ya, agar goalsnya itu tercapai ya. Tetapi dalam prosesnya harus ada planning, organizing, actuating atau implementasi ya, dan controlling ya. Kalau keempat ini tidak dilakukan agak susah ya menuju ke goalsnya atau apa yang dicapai. Nah, kalau manajemen perawatan sendiri itu masalah asuhan perawatan. Jadi tujuannya agar asuhan perawatan itu evaluasinya tercapai gitu ya, dan kesehatan klien meningkat sama kepuasan klien juga meningkat gitu ya, untuk manajemen perawatan. Terus yang kedua pertanyaannya kenapa ya, kenapa harus diatur Pak ya? Agar 6M yang tadi ya, 6M tapi berdaya guna ya, berhasil guna, terintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal ya. Terus siapa katanya yang mengatur ya? Yang mengatur itu ya. Yang mengatur siapa? Yaitu pemimpin ya. Pemimpin dengan wewenang yang dimilikinya ya. Jadi pemimpin yang mengatur. Terus bagaimana mengaturnya? How ya, melalui fungsi-fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen ada 4 tadi ya. Planning, controlling, actuating, organizing tadi ya. Ada 4 tadi ya yang tadi. Terus di mana harus diatur ya? Jadi di mana ya? Perusahaan atau organisasi ya, atau bisa juga rumah sakit atau puskesmas ya, itu tempatnya. Jadi itu ya 5W persatuannya ya. Definisi ya, istilah manajemen mempunyai 3 arti: sebagai suatu proses yang khas, sebagai kolektivitas orang ya, yang melakukan aktivitas manajemen, dan sebagai suatu seni ilmu. Jadi manajemen itu ilmu ya, seni. Ada ilmunya, harus dipelajari ya, ternyata ya. Pengertian manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu seni ya, atau ilmu perencanaan, ya, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi itu ya, pengertian manajemen ya, sebagai suatu seni ilmu yang 4 tugas tadi ada controlling, ya, perencanaan, planning, controlling, organisasi, dan lain-lain gitu ya. Jenjang manajemen itu ada 3 ya, ada 3 jenjang manajemen.
Yang pertama top manajemen, manajemen puncak, terus manajemen menengah, sama manajemen bawah, yaitu pelaksana ya. Untuk manajemen puncak itu contohnya direktur ya dan wakil direktur atau direktur utama ya. Yang harus dimiliki yaitu konseptual ya, artinya ilmu yang dimiliki masalah konsep ya. Artinya kalian untuk membuat dan merumuskan konsep untuk dilaksanakan oleh tingkat manajer di bawahnya ya. Jadi kaliannya masalah konseptual ya untuk top management. Yang kedua manajemen menengah, middle management ya. Ini yang harus dimiliki oleh middle management, keahlian interpersonal atau manusiawi, artinya hubungan antar manusia ya, hubungan antar manusia ya. Jadi harus bisa berkomunikasi ya, bekerja sama dan bisa memotivasi orang lain. Contohnya manajer wilayah ya, kepala divisi, direktur produk ya. Yang ketiga manajemen bawah ya, atau first line supervisor management. Yang supervisor management ini bertugas atau bertanggung jawab menyelesaikan rencana yang telah ditetapkan oleh manajer-manajer di atasnya gitu ya. Yang harus dimiliki oleh manajer yang nomor 3 ini yaitu keahlian teknis ya, teknis. Artinya kalian yang mencakup prosedur ya, teknik, pengetahuan dan keahlian dalam bidang khusus. Misalnya supervisor ya atau pengawas produksi ya, itu yang top yang paling bawah. Ini jenjangnya tadi ya, ada 3 tadi ya. Top management, middle management dan first line management ya. Yang hitam itu arah tanggung jawab ya. Yang ungu itu garis komando. Jadi top manajemen memberi komando ke middle management memberi komando ke first line. Untuk tanggung jawabnya sebalik ya, dari bawah ke atas, yang tengah-tengah ke atas. Jadi itu ya, jenjang manajemen ya, arah tanggung jawab ini ke atas, itu garis komando ke bawah. Ada mungkin yang bawah memberi perintah ke atas ya, tidak mungkin. Jadi yang bawah, yang atas memberi perintah ke bawah. Prinsip manajemen ada 14 ya. Ada 14. Jadi menurut Henry Fayol ya. Mulai dari pembagian kerja ya. Terus wewenang, disiplin, kesatuan pemerintah, kesatuan pengarahan, kepentingan perorangan di bawah kepentingan umum gitu ya. Ini dibaca sendiri ya. Terus balas jasa pemberian upah harus juga adil ya, tidak boleh tidak adil ya. Terus harus sentralisasi ya, sentralisasi otomatis ya, pengambil keputusan tuh harus 1 orang ya, atasannya, jangan terlalu banyak ya. Wewenangnya juga harus tegas dan jelas ya, siapa yang jadi pimpinan atau atasnya siapa gitu. Yang tak rancu gitu ya. Jadi ya sampai 4 ya. 14 prinsip manajemen ya, sampai 14 itu semangat coach ya. Jadi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan terhadap tempat kita bekerja gitu ya. Terus unsur manajemen ada beberapa ya, mulai dari manusia, ya. Terus money ya, sama bahan baku ya, itu unsur manajemen ya. Ya harus ada manusianya, harus ada uang ya, harus ada bahan baku, harus ada informasi ya, sama mesin dan metode ya. Untuk manusia, manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan ya. Otomatis ya harus ada manusia. Uang ya, uang itu unsur penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional ya. Harus ada uang semuanya ya. Terus bahan baku atau material, perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang digunakan tersebut ya, melainkan membeli dari pihak lain. Jadi seorang manajer itu harus bisa cari bahan mentah yang murah ya.
tapi yang bagus gitu ya. Terus informasi ya. Informasi sangat dibutuhkan agar hasil dari suatu hal dikerjakan dapat lebih sempurna ya. Suatu proses pekerjaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak bisa menerima dan menyaring informasi dari luar ya. Jadi harus disaring informasi dari luar. Yang kedua, yang keempat ada mesin, metode, dan paket. Itu unsur manajemen. Ini fungsi manajemen yang tadi ya, yang digambar pertama tadi kan ada 6M tadi ya, man, money, dan lain-lain. Terus ada garis ya. Fungsinya ada planning, organisasi, actuating atau directing, sama controlling, sama baru bisa muncul goals gitu ya, atau tujuannya tercapai. Goals itu kan tujuan artinya ya. Jadi ada 4 fungsi utama dalam manajemen. Jadi seorang manajer ya, seorang manajer itu harus memiliki 4 ini ya, 4 kelebihan gitu ya. Jadi mulai planning, organisasi, actuating, dan controlling. Untuk perencanaan sendiri, perencanaan jadi proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang. Dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan dari organisasi. Kegiatannya yang pertama menetapkan tujuan, ya, jadi tujuannya apa gitu ya. Terus strategi yang dipakai apa gitu ya, di planning itu ya, dari tujuannya, strategi yang dipakai, sumber-sumbernya apa saja, mulai dari uang tadi ya, money dan lain-lain ya. Terus menetapkan standar berhasilannya apa ya, kira-kira standar berhasilannya apa. Kalau di kita sebagai perawat, ya asuransi perawatan gitu ya, perawatan tujuannya ya. Dan kepuasan pasien gitu ya. Itu tujuan kita ya. Yang kedua, fungsi pengorganisasian ya, setelah direncanakan, harus di organisasi ya. Dalam pengorganisasian itu prosesnya yang menyangkut masalah strategi dan teknik ya, yang telah direncanakan, didesain ya. Terus kegiatannya mengalokasikan sumber daya, ya, merumuskan dan menetapkan tugas, menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, ya, kegiatan penempatan sumber daya manusia. Terus fungsi pengarahan, proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan manajemen. Yang terakhir, fungsi pengawasan. Ya. Jadi ada 4 fungsi tadi ya. Harus diawasi gitu ya. Di kegiatan dalam pengawasan ini yang pertama mengevaluasi ya. Terus kalau misalnya tidak berjalan sesuai rencana, mengambil langkah ke klarifikasi. Terus melakukan alternatif solusi kalau ada masalah atau apa ya gitu. Terus ini apa namanya, teori manajemen ada berapa ini, 6 ya. Macam teori manajemen, aliran klasik, aliran perilaku, aliran manajemen ilmiah, aliran analisis sistem, dan aliran manajemen berdasarkan hasil. Sama aliran manajemen itu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Ini bidang-bidang manajemen ya. Ada produksi ya. Terus pemasaran ya,
Ini kalau secara umum ya. Terus ruangan ya. Dan personalia. Personalia itu tenaga pegawai gitu ya. Kepegawaian. Sama manajemen administrasi. Ya. Ini ada beberapa manajemen. Ya. Jadi setelah apa namanya manajemen ya. Manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen jadi ada tugas manajemen ada 4 tadi ya. Mulai planning, organisasi, controlling, evaluasi, ya. Sampai muncul goal tadi ya, tujuannya. Terus ada M tadi ya, terus ada tiga manajemen ya. Tadi yang ini ya, main money ada 6M ya, terus planning, organisasi, accounting, controlling, goals ya. Kalau mau jadi, karena kalau di kita sebagai, kalau di rumah sakit ya, top manajemennya mungkin direktur ya, direktur. Terus kalau yang middle itu mungkin karu ya, kepala ruangan. Terus first line manajemen itu mungkin perawat pelaksana ya, atau perawat primer ya. Untuk tujuannya masalah asuhan keperawatan ya, agar asuhan keperawatan itu tercapai dan adanya kepuasan dari klien ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau kalian mau jadi manajer karu setidaknya ya. Kalau mau manajer top kalau sekarang kebanyakan dokter ya. Dokter. Sama ada sekolahnya juga Mars itu ya. Mars itu S2 ya. S2 itu manajemen. Ya. Manajemen pelayanan rumah sakit ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau untuk manajemen keperawatan lebih ke asuhan perawatan ya. Itu ASKEP. ASKEP. Kalau KP kita lanjut dulu ya. Kita dua materi soalnya. Tadi baru pembukaan. Ya, lanjut ya. Setelah belajar masalah konsep manajemen tadi artinya mengatur ya, manage, to manage ya, mengatur. Ya. Konsep model asuhan keperawatan profesional ya, atau KMAKP ya. Ini pendahuluan ya, proses profesionalisme keperawatan ya, peningkatan kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan berkualitas ya. Harus ada upaya-upaya untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan ya. Upaya-upaya untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan itu salah satunya kalau dulu pakai NIKNOK ya, Nanda NIKNOK, kalau kalian sekarang pakai SDKI dan lain-lain ya, itu sebagai satu upaya ya. Terus pendidikan ya, peningkatan pendidikan, kalau dulu ada SPK, terus D3, S1 nurse, sama magister dokter ya, yang spesial untuk
keperawatan itu juga salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme keperawatan. Terus ada buku karya nasional keperawatan, analisis teori dan penelitian tentang metode asuhan keperawatan. Tujuannya agar adanya kepuasan pasien, ya. Ada kepuasan pasien. Mengapa perlu metode penugasan gitu ya? Jadi ada beberapa metode dalam melakukan asuhan keperawatan ya. Jadi metode penugasan itu kalau kita sebagai perawat yaitu asuhan perawatan, metode pemberian asuhan perawatan itu disebut dengan metode penugasan. Terus perawat ya, kita sebagai perawat as profesional. Di sini ada metode penugasan yang tadi ya. Jadi metode penugasan itu cara untuk memberikan asuhan perawatan kepada klien. Ada beberapa cara nanti ya. Terus pasien tujuannya agar derajat kesehatan meningkat sama adanya kepuasan ya, kepuasan dari klien gitu ya. Jadi adanya kepuasan dari klien. Manajemen asuhan keperawatan profesional ya, model pelayanan untuk memberikan asuhan kepada masyarakat secara optimal ya, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Manajemen asuhan perawatan profesional ya, yaitu model pelayanan untuk memberikan asuhan perawatan. Jadi kita lebih ke asuhan perawatan ya, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tujuannya ya. Ini kriteria pemilihan model. Jadi dalam memilih model apa gitu ya, atau model apa yang akan diterapkan dalam asuhan keperawatan, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kriteria ya. Tingkat ketergantungan pasiennya ya. Kan tingkat ketergantungan pasien itu ada banyak ya. Tingkat ketergantungan pasien ya. Terus tingkat berapa? Tingkat 1, 2, 3 ya. Terus cosplay ya. Cosplay efektif ya. Biaya ya. Terus kualitas asuhan dan kepuasan konsumen, jumlah dan kualitas pelaksana asuhan ya, jadi perawatnya ya, jumlah perawat. Terus memberikan kepuasan kerja bagi pelaksananya ya. Jadi dilihat ya, model tersebut apakah memberi kepuasan kerja bagi pelaksana atau tidak ya. Jadi ini kriteria pemilihan model ya. Pemilihan model dalam pemberian asuhan keperawatan MPKP. Ini jenis MAKP ya. Jenis MAKP. Jadi ini yang model tadi ya, yang kata saya model tadi ya. Ada beberapa ya. Yang pertama case method, terus ada fungsional, terus ada tim ya, alokasi pasien, modular, primer, case management ya. Ya, jadi ada beberapa dan lain-lain ya, nanti dilihat lagi ya. Yang pertama case metode ya. Metode case itu artinya metode kasus ya. Metode kasus dalam MPKP dalam pemberian asuhan perawatan. Dalam pemberian asuhan perawatan, yang pertama yaitu menggunakan metode kasus ya. Metode kasus merupakan metode pemberian asuhan keperawatan yang pertama kali digunakan. Jadi yang pertama kali digunakan yaitu metode kasus ya. Mungkin sampai Perang Dunia Kedua katanya ya. Jadi berlaku sampai Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu tahun 1945 mungkin ya. Metode tersebut merupakan metode pemberian asuhan perawatan yang paling banyak digunakan. Jadi metode kasus ini yang paling banyak digunakan. Pada metode ini satu perawat ya, jadi ada satu perawat akan memberikan asuhan keperawatan kepada seorang klien secara total dalam satu periode dinas ya. Jadi
satu perawat memberikan asuhan keperawatan kepada satu pasien ya dalam satu periode dinas. Jadi periode dinas itu kan ada 3 ya, ada pagi, siang, sama malam ya. Jumlah klien yang dirawat oleh satu perawat bergantung pada kemampuan perawat ya dan kompleksnya kebutuhan klien. Jadi jumlahnya bisa lebih dari 1 ya ternyata ya, tapi tergantung dari kemampuan perawat sama kebutuhan kliennya ya. Tapi setelah Perang Dunia Kedua ya, setelah tahun 1945 ya, jumlah pendidikan keperawatan meningkat gitu ya. Jadi banyak sekolah-sekolah yang mengadakan atau mendirikan sekolah perawatan ya. Jadi banyak perawat akhirnya ya. Jadi akhirnya banyak perawat. Maka dikembangkan metode yang kedua yaitu metode fungsional ya. Itu metode fungsional tapi nanti kita masih metode kasus dulu ya. Case metode ya. Case metode atau juga sering disebut dengan total care atau pelayanan total ya. Pertama itu berpusat pada klien ya. Jadi berpusat pada satu klien. Perawat bertanggung jawab untuk melakukan asuhan secara komprehensif ya, secara menyeluruh terhadap satu atau sekelompok ya. Jadi lebih dari satu pasien pada shift dinas tertentu ya. Jadi pada dinas pagi, ya, atau siang, atau malam. Gitu ya. Secara konsisten, ya, jadi berkelanjutan, ya, pasien dilayani oleh perawat yang sama ya, dalam satu periode atau shift dinas. Ya. Jadi misal dinas pagi, walaupun ada 2 perawat atau 3 perawat, tapi yang melayani satu pasien itu cuma 1 perawat, tidak boleh yang lain. Dibutuhkan level kompetensi yang tinggi dari pelaksana asuhan. Ya. Jadi harus tinggi kompetensi kita sebagai seorang perawat kalau mau menggunakan case metode ini. Ya. Ini case metode of pasien, ya. Case metode of patient care for an 8-hour shift. Ya. Kalau ini di luar negeri mungkin ya, yang shift-shiftnya 8 jam ya. Jadi pasien 8 jam dan 8 jam. Kalau kita kan dinas malam itu 12 jam ya. Dinas pagi dan sore itu 6 jam ya. Jadi sini 6 sama 12 jam ya. Yang ini 8 jam ya. Kalau yang ini kan case metode satu pasien, satu perawat ya di dalam satu dinas ya. Misalnya kalau ini dinas pagi, dinas sore, dinas malam. Untuk kekurangan, ada kekurangan dan kelebihannya ya dalam metode ini ya. Yang pertama kekurangan, kemampuan tenaga perawat pelaksana, ya, jadi perawat pelaksana, dan siswa ya. Kalau siswa itu berarti ada yang belajar gitu ya. Yang terbatas sehingga tidak mampu memberikan asuhan secara menyeluruh. Ya. Jadi kadang-kadang tidak semua kebutuhan pasien itu terpenuhi. Membutuhkan banyak tenaga ya, otomatis ya. Jadi banyak tenaga yang dibutuhkan oleh perawat ya. Beban kerja tinggi ya. Beban kerja tinggi terutama jika jumlah klien banyak sehingga tugas rutin yang sederhana terlewatkan ya. Beban kerjanya tinggi ya. Jadi kadang-kadang tugas-tugas yang sederhana, yang rutin gitu seperti TTP, PEM ya, itu terlewatkan. Kadang-kadang tebak-tebak ya. Kira-kira kalau udah panas ya 36 derajat Celcius ya. Kalau udah kalau udah hipertensi ya kira-kira 120